Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Sabtu, tanggal 20 September tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah mengusahakan tanah batin yang subur. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kebetulan saya pernah 6 tahun berkarya di Tiongkok sebagai misionaris. Dan selama 6 tahun itu tentu saya sudah banyak tempat ya. Banyak sekali tempat yang saya kunjungi di negara Tiongkok yang begitu luas. Tentu yang terutama untuk pelayanan ya, sebagai misionaris ya, mewartakan Injil kemana-mana. Dan kemudian juga ya, kalau kata ibu-ibu itu ya, hidup ini harus seimbang, ada rohani dan rohana ya. Rohaninya yaitu tadi saya mewartakan Injil kemana-mana. Rohananya ya saya sering jalan-jalan ya, jalan-jalan atau istilah sekarang itu healing ya, healing ke tempat-tempat yang menarik. Satu kali saya pernah jalan-jalan ke Gurun Gobi ya. Waktu SD itu saya sering sekali mendengar kata Gurun Gobi yang ada di Tiongkok, yang menurut buku pelajaran waktu saya SD itu kondisinya sama dengan gurun Sahara katanya gitu ya. Jadi gurun pasir ya. Intinya seperti itu. Jadi gurun Sahara, Gurun Gobi ya. Pokoknya yang namanya gurun itu ya pasti situasinya tidak menyenangkan ya. Jadi di mana-mana pasir, panas dan kering. Dan saya pernah pergi ke Gurun Gobi ini ya, gurun yang sangat luas. Dan waktu itu saya diajak untuk melihat pemandangan yang sungguh luar biasa ya. Jadi saya bisa melihat di kejauhan itu terhampar gurun pasir yang sangat panas, yang sangat kering, sangat terik. Tetapi di sisi di mana saya berdiri itu adalah ladang sayur yang subur ya. Tentu saya heran ya, bagaimana mungkin gurun pasir yang nggak ada airnya ini kok bisa diubah ya, disulap menjadi ladang sayur sawi yang begitu subur ya, dan sawinya itu besar-besar. Dan saya tidak pernah melihat sawi yang begitu besar di Indonesia ya. Daunnya lebar-lebar dan besar-besar ya. Dan kemudian saya diajak oleh tour leadernya ya, oleh tour leader untuk masuk ke sebuah museum ya di Gurun Gobi itu, dan saya melihat dan kami diajak untuk melihat proses bagaimana mengubah gurun pasir yang kering, yang tandus menjadi ladang sayur dan ladang buah yang subur ya. Dan saya melihat di layar monitor itu ya, ternyata tour leadernya juga menjelaskan bahwa gurun pasir ini setiap hari selalu dibajak dengan traktor yang canggih, diaduk-aduk tanahnya sambil terus disiram dengan air, nggak pernah berhenti ya, terus nggak pernah berhenti. Lalu juga diberi pupuk ya, diberi pupuk kandang, juga pupuk kimia ya, ada pupuk kimia, ada pupuk kandang ya dari kotoran hewan. Dan itu terus dilakukan. Dan tour leader itu mengatakan bahwa proses ini membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Bayangkan Bapak Ibu ya. Jadi 2 tahun ini tanah ini terus diaduk-aduk, lalu ya gurun pasir ini diaduk-aduk, disiram air, diberi pupuk ya. Dan ya tour leader itu mengatakan kalau kita punya kemauan, ya dia seorang Tiongkok ya, kalau asal kita punya kemauan, itu tidak ada kata tidak mungkin ya. Asal kita punya kemauan yang keras, itu tidak ada yang mustahil dalam hidup ini, tidak ada kata tidak mungkin ya. Buktinya inilah yang sudah dilakukan oleh bangsa kami, mengubah Gurun Gobi ini pelan-pelan menjadi kebun sayur yang subur, menjadi kebun buah yang subur ya. Luar biasa. Dan saya menjadi setuju sekali ya. Saya semakin yakin ya bahwa kalau kita ini punya kemauan yang kuat, kemauan yang keras, itu tidak ada yang tidak mungkin bagi kita ya. Bunda Maria juga pernah berkata ya,
dalam Injil Lukas bab 1 ayat 37 bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, ini kata-kata orang beriman ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil dalam hidup ini ya. Asal kita punya kemauan yang kuat dan juga iman yang kuat ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus memberi sebuah perumpamaan kepada kita bahwa kerajaan Allah itu ibarat atau seperti seorang penabur benih ya. Penabur benih ini tentu saja melambangkan Allah ya. Penabur benih ini melambangkan Tuhan yang terus aktif untuk menabur benih, dan benih ini tidak lain adalah sabda Allah atau sabda Tuhan. Namun ketika Tuhan ini ya, ketika sang penabur benih ini menebarkan benihnya, ternyata benih ini jatuh di 4 kondisi tanah yang berbeda ya. Di dalam Injil dikatakan bahwa benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan ya, jatuh di pinggir jalan lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Lalu sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Lalu tumbuh sebentar, kemudian layu karena tidak mendapat air. Yang ketiga, jatuh di tengah semak duri, ya, sehingga benih itu terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan kondisi tanah yang keempat adalah tanah yang baik. Ya, benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi batin manusia ya, jadi Tuhan Yesus itu melambangkan batin manusia itu seperti tanah ya, jadi tanah. Sebagaimana kondisi tanah itu yang kondisinya berbeda-beda, maka batin manusia itu juga berbeda-beda ya. Ya, atau kalau di istilah psikologi rohani itu kecerdasan spiritual manusia itu berbeda-beda ya, berbeda-beda ya. Ada manusia yang kondisi lahan batinnya itu sangat subur ya, bahkan mungkin sejak dalam kandungan ya. Jadi kondisi tanah batinnya itu begitu subur ya, sehingga ketika benih sabda Tuhan itu ditanamkan di dalam hatinya, maka dapat bertumbuh dengan cepat, dengan pesat ya, dan berkembang dengan sangat baik ya. Ada orang yang seperti itu ya, mungkin para kudus ya, santo-santa itu mungkin orang seperti itu ya. Sejak dalam kandungan itu kondisi lahan batinnya atau kondisi tanah batinnya sangat subur ya, sehingga hidupnya itu selalu terhindar dari dosa ya, dan selalu terarah kepada Tuhan ya. Tapi tidak semua orang seperti itu ya. Ada yang kondisi batinnya ya tidak subur ya, seperti yang tadi dikisahkan dalam Injil ya, macam-macam ya. Ada 4 kondisi tanah. Itu ada orang yang kecerdasan spiritualnya tidak begitu tinggi ya. Mungkin IQ-nya ya, jadi intelijensianya ya, intelijensia quotient-nya ya, IQ-nya itu begitu tinggi. Tapi SQ-nya, spiritual quotient-nya tidak begitu tinggi ya, sehingga ya lahan batinnya ini tidak terlalu subur ya. Sehingga benih sabda Tuhan kalau ditanamkan di dalam hatinya juga tidak bisa berkembang dengan baik ya. Tetapi Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya terinspirasi dari pengalaman di Gurun Gobi itu ya, bagaimana bangsa Tiongkok bisa mengubah ya padang gurun pasir yang kering, yang tandus bisa menjadi kebun sayur dan kebun buah yang begitu subur ya, besar-besar, manis-manis ya, dan berlimpah-limpah buah dan sayurnya ya. Maka seperti yang dikatakan oleh tour leader itu ya, asal kita punya kemauan yang kuat, kita punya niat yang besar, maka tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tidak ada kata mustahil
dalam hidup kita ya. Maka saya pun juga yakin, dan saya yakin Tuhan Yesus juga yakin juga ya, bahwa apapun ya, bagaimanapun kondisi batin kita, kondisi tanah batin kita ini, apakah sudah subur atau apakah belum subur, kita tidak perlu putus asa ya. Mari kita, mungkin kita butuh waktu yang sangat lama ya. Mari kita terus olah ya, kita olah lahan batin kita ini ya, kita aduk-aduk ya, kita bajak terus, lalu kita sirami dengan air, kita kita pupuk ya. Nah, tentu saja menyiramnya, kalau batin kita ya tentu saja menyiramnya tidak dengan air ya, dengan air sungguhan itu tidak ya. Kalau kita belajar kitab suci, air itu melambangkan Roh Kudus ya. Jadi kita sirami lahan batin kita ini dengan Roh Kudus ya. Dan juga kita pupuk ya, kita beri pupuk, dan pupuk itu tidak lain adalah doa dan kontemplasi ya. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita semua tentu menginginkan punya lahan batin yang subur ya. Mari kita olah terus tanah ini, yaitu dengan terus kita sirami dengan Roh Kudus ya, dan kita mohon Roh Kudus datang untuk memenuhi batin kita, dan kita terus juga kita pupuk dengan doa dan kontemplasi. Mari kita mulai belajar merenung ya, berkontemplasi, merenungkan Tuhan, merenungkan hidup kita sendiri, merenungkan kehidupan ini ya. Intinya permenungan atau refleksi itu harus kita lakukan terus di dalam kehidupan ini ya. Barang siapa tidak suka merenung ya, barang siapa tidak suka berefleksi dalam kehidupan ini ya, kondisi lahan batinnya pasti tidak akan subur ya. Bahkan dia tidak mampu untuk menangkap atau menerima suara Tuhan ya, menangkap atau menerima suara Tuhan di dalam batinnya ya. Maka Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, semoga kita tidak pernah lelah untuk terus mengolah lahan batin kita dengan banyak berdoa, dengan banyak merenung, dan juga membaca dan merenungkan sabda Tuhan dalam kitab suci. Dan semoga pelan-pelan batin kita ini menjadi batin yang subur, dan dengan demikian setiap kali benih sabda Tuhan ditanamkan dalam batin kita, hidup kita ini boleh semakin berkembang ya, boleh semakin matang, semakin dewasa, dan akhirnya hidup kita pun boleh kita jalani dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan memberkati.